Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan coba membahas materi bagaimana cara membuat jurnal umum ya. Dimana untuk membuat satu jurnal umum maka kita harus punya transaksi. Nah, di sini saya punya transaksi, saya ambil contoh di sini adalah soal perusahaan jasa di mana pada tanggal 1 Januari 2021 Tuan Ipul mendirikan jasa percetakan dengan nama Faza Grafika, di mana transaksi-transaksi selama bulan Januari, di sini ada beberapa transaksi. Nah, dari transaksi ini nanti kita sama-sama analisis transaksi. Kemudian setelah kita analisis, maka kita bisa masuk ke dalam atau kita buatkan jurnal dalam bentuk jurnal umum seperti ini. Baiklah, langsung saja. Di sini pada tanggal 1 Januari Tuan Ipul ini menginvestasikan sebagian modal awal, yaitu uang tunai sebesar 300 juta dan peralatan sebesar 100 juta. Nah, bagaimana cara membuat jurnal umum dari transaksi tanggal 1 Januari ini? Mari sama-sama kita analisis transaksi tanggal 1 ini. Nah, untuk membuat jurnal umum maka kita harus tahu patokan untuk menjurnal. Di sini saya buatkan tabel dari kategori-kategori akun. Jika bertambah dan berkurang nanti larinya ke debit atau ke kredit. Ini sudah saya gambarkan. Saya jelaskan sedikit. Di sini akun ada kategori akun harta, ada hutang, modal, pendapatan serta beban. Dimana jika harta bertambah maka akunnya posisi di debit, dan jika harta berkurang maka di kredit. Kemudian untuk akun hutang, jika bertambah dia di kredit, jadi kebalikannya aja. Jadi kalau hutang bertambah dia di kredit, kalau utang berkurang dia akan di debit. Kemudian modal jika bertambah itu di kredit, jika modal berkurang itu di debit. Kemudian pendapatan dan seterusnya. Ini adalah patokan kita untuk menjurnal. Nah, kita langsung saja untuk analisis soal transaksi tanggal 1. Nah, di sini tanggal 1 Januari Tuan Ipul menginvestasikan sebagai modal awal yaitu uang tunai sebesar 300 juta dan peralatan sebesar 100 juta. Nah, dari transaksi ini otomatis pada saat menginvestasikan sebagian modal, maka modal akan bertambah. Ya, jika si pemilik menginvestasikan sejumlah uangnya untuk modal awal perusahaan, maka otomatis di sini modal akan bertambah. Nah, sesuai dengan rumus di sini, jika modal bertambah, dia akan dikredit. Ya, jika modal ini bertambah, ini akan dikredit. Nah, dalam bentuk investasi modal atau uang tunai ini, maka di perusahaan untuk mencatat investasi dari modal ini akan diterima dalam bentuk kas, atau nama akun untuk mencatat investasi dari modal ini namanya kas. Ya. Nah, sekarang kas itu masuk dalam kategori harta. Jika harta bertambah, maka posisinya akan di debit. Berarti di sini kas statusnya akan bertambah. Nah, jika kas bertambah, maka otomatis di debit. Nah, kemudian selain investasi modal dalam bentuk uang tunai 300 juta, Tuan Ipul juga menginvestasikan sebuah peralatan dengan nilai 100 juta. Nah, otomatis dengan adanya investasi peralatan sebesar 100 juta, otomatis peralatan perusahaan akan bertambah. Nah, peralatan ini pun masuk dalam kategori harta. Nah, jika harta bertambah, maka otomatis di debit. Maka di sini peralatan bertambah, posisinya nanti akan di debit. Nah, kas dan peralatan bertambah ini adalah hasil dari investasi modal Tuan Ipul. Maka otomatis modal Tuan Ipul sendiri itu posisinya nanti akan dikredit, karena dengan menginvestasikan uangnya sebagai modal, maka jika modal bertambah, ya di sini perhatikan, jika modal bertambah, maka posisi modal akan dikredit, sehingga di sini akan muncul kas di debit, peralatan di debit, modal Tuan Ipul itu akan dikredit dengan masing-masing nominalnya adalah kas sebesar 300 juta. Perhatikan di sini, Tuan Ipul menginvestasikan sebagai modal uang tunai sebesar 300 juta. Berarti
kasnya itu diterima 300 juta, peralatannya diterima sebesar 100 juta, sehingga modal Tuan Ipulnya itu yang diinvestasikan jumlahnya adalah 400 juta. Nah, setelah analisis transaksi ini selesai, maka akan kita jurnal ke dalam bentuk jurnal umum. Sekarang kita masuk ke jurnal umumnya. Kita akan masukkan semua ini, analisis ini ke dalam bentuk jurnal umum. Nah, jangan lupa di sini periodenya Januari kita masuk ya, tanggalnya tanggal 1. Nah, perhatikan di sini tadi kasnya 300 juta, peralatannya 100 juta, modal Tuan Ipul itu 400 juta di kredit ya. Jadi di debitnya tadi adalah kas dan peralatan, di kreditnya ini adalah tadi adalah modal Tuan Ipul dengan nominal masing-masing di sini adalah sebesar kasnya 300 juta, peralatannya 100 juta, modal Tuan Ipul sebesar 400 juta. Ya, ini sesuai dengan yang kita analisis di sini. Nah, kalau sudah selesai, maka kita akan masuk ke soal berikutnya. Oke, 4 Januari membayar sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 24 juta. Oke, tanggal 4 sama-sama kita analisis ya. Baik, analisis transaksi tanggal 4 Januari membayar sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 24 juta. Nah, membayar sewa gedung 1 tahun ke depan, ini untuk bahasaku namanya sewa dibayar di muka. Karena asumsinya adalah saat kita membayar sewa 1 tahun ke depan, artinya bulan-bulan berikutnya itu sewa gedung sudah kita bayar sekalian. Artinya makanya di situ muncullah bahasa aku namanya sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka ini itu masuk kategori harta. Sekali lagi, jika hartanya bertambah maka otomatis akan didebit, sehingga sewa dibayar di muka ini posisinya nanti akan berada di kolom debit. Nah, sewa dibayar di muka ini karena dia bayarnya menggunakan uang cash, artinya dibayar dengan menggunakan uang perusahaan, maka uang perusahaan otomatis untuk membayar sewa gedung ini akan berkurang. Nah, apa akun yang digunakan untuk membayar sewa? Namanya kas. Ya, sekali lagi untuk menyebutkan keuangan perusahaan itu namanya kas. Nah, kas ini kategori harta. Jika harta berkurang, maka otomatis posisinya di kredit. Makanya di sini kasnya berada di kredit. Sewa dibayar di muka di debit, ya, kasnya di kredit dengan nominal masing-masing itu sebesar 24 juta. Sehingga sewa dibayar di muka di debit 24 juta, kasnya di kredit sebesar 24 juta. Nah, setelah kita selesai analisis, kita masuk ke jurnal umum. Jadi tanggal 4 ya. Ya. Kita masuk ke sini. Ya, sewa dibayar di muka pada kas dengan besar nominal masing-masing itu sebesar 24 juta. Ya, sekali lagi saya ingatkan untuk menuliskan nama akun yang posisi akun itu di kredit seperti ini, maka usahakan menulisnya agak menjorok ke dalam. Ini untuk membedakan akun kredit dengan akun debit. Ya, jika akun debit itu dia agak mepet ke kiri, maka untuk menyebutkan nama akun kredit usahakan dia agak agak menjorok ke dalam untuk membedakan bahwa ini adalah akun kredit atau untuk menandakan bahwa ini adalah akun kredit. Oke. Transaksi nomor 4 selesai. Sekarang kita masuk transaksi ke tanggal 6. Oke, tanggal 6 ini membeli perlengkapan sebesar 2 juta dan peralatan 10 juta secara tunai. Oke, kita analisis ya. Baik, 6 Januari membeli perlengkapan 2 juta dan peralatan 10 juta sebesar dengan tunai. Jika membeli perlengkapan otomatis bertambah. Di sini perlengkapan dan peralatan ini masuk kategori harta. Jika bertambah dia di debit, jika berkurang dia di kredit. Nah, membeli perlengkapan dan peralatan otomatis perlengkapan dan peralatan perusahaan pasti akan bertambah. Makanya di sini untuk peralatan dan perlengkapan itu posisinya nanti ada di kolom debit. Nah, karena ini dibelinya secara tunai, otomatis
uang perusahaan akan berkurang. Nah, uang perusahaan itu disebut akunnya namanya kas. Karena dibayar dengan menggunakan uang tunai, otomatis kasnya akan berkurang. Nah, jika kas berkurang, posisinya nanti dia di kolom kredit. Karena sesuai dengan rumusnya, jika harta berkurang, dia akan ada di kredit. Makanya di sini kasnya ada di kredit. Dengan nominal masing-masing adalah perlengkapan sebesar 2 juta, peralatan sebesar 10 juta, dibayar tunai dengan menggunakan kas, sehingga untuk membayar kedua biaya pembelian ini sebesar 12 juta, ini ada di kolom kredit. Nah, sekarang coba kita masuk ke jurnal umum. Tanggal 6. Oke, kita masukkan ke sini ya. Maka akan bunyinya jurnalnya adalah perlengkapan 2 juta, peralatan 10 juta pada kas sebesar 12 juta. Ini adalah jurnal umumnya seperti itu. Oke, masuk lagi, lanjut ke tanggal selanjutnya. Tanggal 12. Menyelesaikan pekerjaan sebesar 30 juta. Diterima tunai 10 juta dan sisanya dibayar di kemudian hari. Oke, sekarang kita masuk ke analisis soalnya. Pada bulan Januari, ini pada tanggal 12 Januari ini diselesaikan pekerjaan dengan nilai upahnya itu 30 juta. Di mana dari upah 30 juta ini perusahaan menerima 10 juta. Baru menerima 10 juta. Dan sisanya akan dibayar di kemudian hari. Nah, menyelesaikan pekerjaan ini masuk dalam pendapatan. Ya. Nah, pendapatan ini perhatikan di sini rumusnya, pendapatan jika bertambah dia dikredit. Sekali lagi, menyelesaikan pekerjaan itu atau menyelesaikan pekerjaan dengan upah 30 juta ini sama dengan pendapatan, karena kita menyelesaikan pekerjaan otomatis dapat pendapatan. Nah, rumusnya jika pendapatan bertambah maka ada di kolom kredit. Maka di sini masuk pendapatan jasa, ada di kolom kredit. Kemudian dari jumlah pendapatan sebesar 30 juta ini kita menerima 10 juta. Ya, kita menerima 10 juta. Nah, karena kita menerima uang kas 10 juta, maka di sini akunnya kas. Posisinya di debit. Ya, karena kas ini kategori akun harta, jika harta bertambah maka dia di debit. Makanya di sini kasnya itu ada di debit. Dan sisanya dibayar kemudian, sehingga di sini muncullah namanya piutang dagang. Jika kita menyelesaikan suatu pekerjaan kemudian hasil dari pekerjaan itu kita belum menerima atau diterima di kemudian hari, maka bahasa akun untuk menyebutkan itu namanya piutang usaha. Nah, piutang usaha ini masuk dalam kategori harta. Makanya jika harta bertambah maka otomatis di debit. Maka piutang usaha nanti pada saat masuk di jurnal umum ini dimasukkan di kolom debit. Ya, dengan nominal masing-masing di sini adalah pendapatan jasa sebesar 30 juta, kas yang diterima atau uang yang diterima 10 juta, dan piutang usaha atau sisanya itu sebesar 20 juta. Oke, sekarang kita masuk ke jurnal umum untuk mencatat dari analisis transaksi ini. Oke, tanggal 12. Sehingga bentuk jurnal umumnya adalah kasnya itu 10 juta, piutang usaha 20 juta, dan pendapatan jasa 30 juta. Ya, ini sesuai dengan analisis soal yang ada di sini. Jadi pendapatannya tadi adalah 30 juta, ya. Kita dapat pendapatan 30 juta. Ini pendapatan 30 juta yang baru kita terima sebesar 10 juta. Ini diterima dalam bentuk kas, sisanya ini dicatat sebagai piutang usaha sebesar 20 juta. Oke, kita masuk ke transaksi selanjutnya. Oke, transaksi tanggal 14. Membayar listrik dan telepon sebesar 500.000. Oke, kita analisis soal ini. Nah, membayar listrik ini sama dengan membayar beban listrik. Ya. Jadi membayar listrik dan telepon ini sebesar 500 juta, berarti 500.000. Ini berarti karena kita membayar beban, ya, otomatis beban pasti berkurang. Ya, membayar beban listrik, ya.
Oke, beban listrik. Sorry, membayar beban listrik. Jika beban berkurang, otomatis akan ada di debit. Ya, jadi membayar beban listrik dan telepon sebesar 500.000 berarti beban listrik dan teleponnya ini akan berkurang. Nah, membayar listrik dan telepon ini masuk kategori beban. Jika beban berkurang, maka otomatis dia akan ada di kredit. Dan jika beban bertambah, dia akan ada di debit. Makanya di sini akunya adalah beban listriknya ada di debit, dan karena dibayar dengan menggunakan uang atau kas, maka otomatis kasnya berkurang. Maka dia berada di kredit. Kenapa kas di kredit? Karena kas masuk kategori harta. Jika harta berkurang, dia otomatis berada di kredit. Oke, kita masukkan nominalnya masing-masing. Nominal dari akun ini adalah 500.000. Nah, baru kita masukkan ke jurnal umum. Oke, masuk jurnal umum. Di sini kita catatkan tanggal 14 dengan masing-masing akunnya adalah beban listrik dan telepon 500.000, kasnya 500.000. Oke, seperti ini ya. Oke, lanjut lagi. Lanjut ke soal berikutnya, tanggal berapa nih? Tanggal 15. Oke, menerima sebagian tagihan dari debitur sebesar 1 juta. Oke, kita analisis. Menerima sebagian tagihan dari debitur sebesar 100 juta berarti kita mendapatkan penerimaan uang. Nah, karena penerimaan uang berarti kasnya bertambah. Kas bertambah itu berarti di debit. Nah, kas bertambah sebesar 1 juta dari mana? Dari penerimaan tagihan dari debitur. Artinya kita menerima piutang usaha. Ya, kita menerima piutang usaha. Kenapa piutang usaha dikredit? Perhatikan di sini. Jika pendapatan bertambah, maka otomatis ada di kredit. Nah, piutang usaha ini, ya, piutang usaha ini masuk dalam kategori pendapatan. Makanya di sini jika pendapatan bertambah dia di kredit, jika pendapatan berkurang dia di debit. Nah, karena kasnya bertambah otomatis dia di debit, dan piutang usaha ini kita nerima piutang berarti kita mendapatkan pendapatan. Nah, pendapatan bertambah otomatis di kredit. Jadi kalau kita jurnal, maka bunyinya di sini adalah kasnya di debit sebesar 1 juta dan piutang usahanya di kredit sebesar 1 juta. Nah, ini silakan kita tinggal masukkan ke dalam bentuk jurnal umum di sini. Ya, tanggal 15 di sini jurnalnya adalah kas pada piutang usaha sebesar 1 juta. Oke, masuk lagi ke transaksi berikutnya. Soal nomor tanggal 17. Membayar gaji karyawan sebesar 1.500.000. Oke, kita analisis. Membayar gaji karyawan sebesar 1.500.000. Nah, ini artinya kita membayar gaji karyawan ini masuk dalam kategori beban, ya. Beban. Jadi membayar beban gaji. Dengan dibayarnya beban gaji, maka otomatis beban ini akan berkurang. Ya. Jika beban berkurang, maka otomatis dia ada di debit. Ya. Nah, kreditnya apa? Nah, karena kita membayar gaji dengan menggunakan uang perusahaan, maka otomatis kas perusahaan akan berkurang. Jika kas berkurang, otomatis dia akan di kredit dengan masing-masing nominal adalah 1.500.000. Oke, sorry ya, ini ada kesalahan penulisan ini. Jika beban bertambah mestinya ini di kredit ini. Dan jika berkurang dia ada di debit. Sorry ya, dari awal agak keliru nih. Jadi kalau beban bertambah itu di kredit, beban berkurang itu di debit. Ya. Jadi kalau kita bayar gaji, otomatis kan bebannya berkurang, maka otomatis di sini dia ada di debit. Oke, dari transaksi analisis transaksi ini kita jurnal. Ya.
Di sini tanggal berapa tadi? Tanggal 17 dengan jurnal beban gaji 1.500.000 pada kas sebesar 1.500.000. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Tanggal 22. Menyelesaikan pekerjaan customer sebesar 25 juta dibayar minggu depan. Oke, kita analisis soalnya. Menyelesaikan pekerjaan customer sebesar 25 juta. Ya, kita menyelesaikan berarti kita mendapat pendapatan ya. Nah, dibayar minggu depan. Artinya karena dibayar minggu depan, ini di sini muncul namanya piutang usaha. Ya, jadi kita analisa satu, menyelesaikan pekerjaan customer sebesar 25 juta, berarti kita dapat pendapatan ya, pendapatan jasa. Kenapa pendapatan jasa dikredit? Di sini sesuai rumusnya, jika pendapatan bertambah, maka dia dikredit. Nah, pendapatan jasa ini karena kita belum menerima dalam bentuk uang, masih dibayar atau dikasih tempo lah ya. Kita dibayar minggu depan, artinya kita belum menerima uang, maka di sini kita terima dengan menggunakan piutang jasa atau dicatat sebagai piutang usaha atau piutang jasa. Di sini kenapa di kolom debit? Karena piutang usaha itu masuk dalam kategori harta. Jika harta bertambah, maka otomatis dia didebit dengan masing-masing nominal itu sebesar 25 juta. Nah, kita langsung atau kita masukkan ke jurnal umum. Jadi pendapatan jasa dikredit, piutang usaha di debit. Oke, jadi tadi yang didebit adalah piutang karena kita menyelesaikan pekerjaan tetapi belum menerima uang. Oke, masuk ke soal selanjutnya. Yang terakhir di sini ada menerima tagihan dari debitur sebesar 2 juta. Oke, kita analisis. Kita menerima tagihan dari debitur sebesar 2 juta. Nah, karena kita menerima tagihan berarti kas kita bertambah atau kita menerima dalam bentuk uang. Jika diterima dalam bentuk uang maka akan dicatat sebagai kas. Kasnya itu didebit karena otomatis karena harta kalau bertambah didebit. Oke, di kreditnya itu karena kita dari debitur tagihan berarti kita menerima dari piutang. Ya, piutang usaha. Itu ada di kredit. Oke, karena pendapatan tadi jika tambah maka dia ada di kredit. Oke. Kita catat nominalnya di sini masing-masing sebesar 2 juta, kas di debitnya 2 juta, piutang usahanya sebesar 2 juta di kredit. Kita masuk jurnal umum. Ya, di sini kita klik, kemudian hasilnya adalah kas pada piutang usaha sebesar 2 juta. Nah, jika sudah selesai, semua transaksi sudah kita masukkan ke jurnal umum, maka jurnal umum ini kita jumlahkan. Ya, kita jumlah sehingga ketemulah nominal 496 juta debit dan 496 juta di kredit. Ini artinya antara kolom debit dan kredit ini harus balance atau seimbang. Jika sudah seimbang atau balance itu artinya laporan yang kita buat ini sudah benar. Oke, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu dalam proses pembelajaran di rumah selama masa pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.